Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah Imawan, mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Fakultas Farmasi, dari kelas 6B, ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Sirih atau Piper Betel L terhadap Propionibacterium acne dan aplikasinya dalam sediaan gel, dengan dosen pembimbing Diki Miswanda SPD MSc. Yang pertama itu ada latar belakang penelitian. Daun sirih atau Piper Betel banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif untuk mengobati berbagai jenis penyakit seperti anti jerawat, antibakteri, dan banyak digunakan dalam obat tradisional. Daun sirih ini memiliki berbagai senyawa kimia yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, dan steroid atau terpenoid dari penelitian terdahulu. Penelitian ini, bentuk sediaan gel dipilih karena lebih baik digunakan pada pengobatan jerawat karena tidak mengandung minyak dan memiliki formulasi hidrogel, sehingga tidak membuat kulit menjadi kering dan tidak akan memperburuk jerawat. Selain itu, beberapa keuntungan sediaan gel yaitu penyebarannya baik pada kulit, kemudahan pada pencucian, tidak menyebabkan lengket di kulit, dan pelepasannya obatnya baik. Lalu ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui ekstrak daun sirih memiliki aktivitas terhadap Propionibacterium acne. Untuk mengetahui ekstrak daun sirih atau Piper Betel L dapat dibuat menjadi sediaan gel. Lalu juga ada hipotesis penelitian. Flavonoid merupakan senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acne yang ditunjukkan dengan adanya zona hambat pada RF 0,77 saat dilakukan pengujian dengan KLT bioautografi. Yang kedua, ada ekstrak atau fraksi bioaktif daun sirih pada konsentrasi 640 mg per mili menunjukkan efek antibakteri terhadap Propionibacterium acne dengan kategori intermediat, mampu menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne. Aktivitas antibakteri minyak sirih daun sirih atau Piper Betel L telah terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa minyak atsiri daun sirih hijau mampu menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Micrococcus luteus, dan Staphylococcus aureus dengan MIC berturut-turut yaitu 50 mikroliter per mili, 25 mikroliter per mili, 12, mikroliter per mili, 25 mikroliter per mili, dan 100 mikroliter per mili. Lalu ada rancangan penelitian. 1. Variabel penelitian itu ada variabel bebas, lalu ada variabel terikat. Untuk parameter penelitian, yang pertama itu ada screening fitokimia, yang kedua ada daya hambat terhadap Propionibacterium acne, lalu yang ketiga ada Sisling test. Pembuatan preaksi. Yang pertama itu ada larutan preaksi Mayer, yang kedua ada larutan preaksi Dragonroth, yang ketiga ada larutan preaksi Bochardat, lalu yang keempat ada larutan preaksi besi 3 klorida 10%. Lalu ada metode penelitian. 1. Variasi teknik pencampuran. Larutan preaksi Mayer sebanyak 2,226 gram raksa 2 klorida dilarutkan dalam air suling hingga 100 ml larutan 1. Pada beker gelas lain dilarutkan 50 gram kalium iodida dalam 100 ml air suling larutan 2. Kemudian 60 ml larutan 1 dicampurkan dengan 10 ml larutan 2 dan ditambahkan air suling hingga diperoleh 100 ml.
Larutan pereaksi Dragendorff. Bismut 3 nitrat sebanyak 0,85 gram dilarutkan dalam 10 mili asam nitrat. Kemudian ditambahkan 40 mili air suling. Pada beker gelas lain dilarutkan 8 gram kalium iodida dalam 20 mili air suling. Masing-masing larutan diambil 5 mili dan ditambahkan 20 mili asam asetat, kemudian dicukupkan dengan air suling hingga 100 mili. Larutan pereaksi Bouchardat. Kalium iodida sebanyak 4 gram dilarutkan dalam air suling, ditambahkan iodium sebanyak 2 gram dan dicukupkan dengan air suling hingga 100 mili. Larutan pereaksi besi 3 klorida 10% sebanyak 1 gram besi 3 klorida dilarutkan dalam air suling hingga 100 mili. 2. Screening fitokimia. Tanin sebanyak 1 gram ekstrak daun sirih atau piper beetle L dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan FeCl3 1-2 tetes. Apabila berubah warna menjadi hitam, maka sampel dinyatakan positif mengandung tanin. Lalu ada saponin sebanyak 1 gram ekstrak etanol daun sirih atau piper beetle L dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambah air panas, lalu larutan dalam tabung reaksi dikocok kuat sampai berbuih. Apabila buih bertahan lama lebih kurang 5 menit, maka sampel dinyatakan positif mengandung saponin. Lalu ada flavonoid sebanyak 1 gram ekstrak etanol daun sirih atau piper beetle L dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dilarutkan dalam 1-2 mili metanol panas 50%. Setelah itu ditambahkan logam magnesium dan 4-5 tetes HCl pekat berwarna merah atau jingga yang terbentuk menunjukkan adanya flavonoid. Alkaloid sebanyak 2 gram ekstrak etanol daun sirih atau piper beetle L dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi metanol. Kemudian dipanaskan hingga 1/4 volume awal dan disaring. Hasil penyaringan dimasukkan ke dalam 3 buah tabung reaksi. Kemudian tabung reaksi 1 ditetesi Mayer, tabung reaksi 2 ditetesi Bouchard, tabung reaksi 3 ditetesi Dragendorff. Diamati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing tabung dan dicatat hasilnya. Pada tabung 1 menghasilkan endapan berwarna putih, tabung 2 menghasilkan endapan berwarna coklat muda, dan tabung 3 menghasilkan endapan berwarna merah bata. Steroid atau terpenoid sebanyak 1 gram ekstrak etanol dimaserasi dalam 20 mili N-heksan selama 2 jam, kemudian disaring. Filtrat sebanyak 5 mili diuapkan dalam cawan penguap sampai kering. Ke dalam residu ditambahkan 2 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat atau pereaksi Lieberman-Bouchardat. Terbentuknya warna ungu atau menunjukkan sampel positif terpenoid dan terbentuknya warna hijau menunjukkan sampel positif steroid. Lalu ada pengolahan sampel. Bahan baku sampel daun sirih yang masih segar dikumpulkan, lalu disortasi basah, dicuci dengan air mengalir dan ditiriskan dan ditimbang berat basahnya. Kemudian sampel dikeringkan di lemari pengering hingga kering dan dilakukan sortasi kering yang bertujuan untuk membuang benda-benda asing yang tertinggal pada simplicia. Kemudian ditimbang berat keringnya. Sampel yang telah disortasi kering disebuhkan dengan menggunakan blender. Sampel yang telah diblender dihitung beratnya dan disimpan dalam wadah plastik yang tertutup rapat. Lalu ada ekstraksi sirih. Sampel daun sirih yang telah dikumpulkan dan sudah menjadi simplicia di blender dan ditimbang lalu diekstrak dengan metode masukkan 10 bagian simplicia atau campuran simplicia dengan derajat halus yang cocok ke dalam sebuah bejana. Tuangkan dengan 75 bagian cairan penyari, tutup biarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil sering diaduk. Serkai, peras, cuci ampas dengan cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian. Lalu pindahkan ke dalam bejana tertutup, biarkan di tempat sejuk terlindung dari cahaya selama 2 hari. Lalu tuangkan atau saring.
Sekian hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.